Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir di IDX Session Closing. Pak Hendriko masih bergabung bersama kami, Pak. Iya, Mas. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hendriko. Waktu kita cukup terbatas, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk perbankan Big Cap, Pak, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, untuk jangka waktu 10 sampai 20 tahun. Apakah ini menarik untuk investasi jangka panjang dan di level sekarang, apakah sudah direkomendasikan untuk ambil posisi, Pak Hendriko? Ya, sebenarnya menurut saya kalau untuk perbankan Big Caps cukup menarik ya untuk di hold jangka panjang. Dan level sekarang juga sebenarnya masih tergolong murah dibandingkan historical 5-10 tahun kemarin. Yeah. Jadi boleh dikonsider untuk hold selama 10-20 tahun lagi, tapi dengan persyaratan harus diikuti juga fundamentalnya gitu. Apakah masih berkinerja baik, karena kita nggak pernah tahu 5-10 tahun ke depan apa yang akan terjadi dengan perbankan itu. Jadi lebih baik untuk diperhatikan juga fundamental dari bank-bank tersebut gitu. Artinya si investor juga harus mengamati perkembangan yang ada, informasi-informasi terbaru dari emiten tersebut, begitu Pak Hendriko? Iya, betul Mas. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Tony yang ada di Jakarta, SGRO sudah entry di 1950, Pak Hendriko. Apakah ada kemungkinan kembali ke harga tersebut karena SGRO sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ini. 1685 di penutupan sesi kedua hari ini. Ambil posisi di 19. Ada peluang balik lagi tidak, Pak? Atau bagaimana strateginya paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Untuk SGRO sendiri sebenarnya secara teknikal kurang liquid ya Mas ya. Perdagangannya kurang liquid. Yeah. Kemudian juga cenderung ke arah downtrend gitu. Jadi untuk kembali ke 1900 mungkin agak sulit menunggu katalis yang akan terjadi gitu di saham ini. Jadi jika belum ada katalis, kecenderungannya masih melemah gitu Mas. Untuk meminimalkan kerugian, strategi apa yang bisa dijalankan, Pak? Kalau saya saran sebenarnya lebih baik kalau saham seperti ini kita boleh cut loss dulu dan pindahkan ke saham yang berpotensi naik Mas. Jadi daripada menunggu yang kita trennya juga belum bagus gitu, secara teknikalnya juga. Berpindah kepada saham yang berpotensinya mengalami kenaikan, paling tidak kerugian yang terjadi ini bisa diganti nanti dengan harapan. Ya, betul. Gitu. Oke, Pak Tony di Tangerang Selatan ini, Pak Antoni, untuk dari masih properti CTRA, ketika dari beberapa properti lainnya Anda rekomendasikan sell, bagaimana dengan CTRA, Pak Hendriko? Ya, untuk CTRA juga sama sebenarnya dari kita. Secara tren sebenarnya masih ada potensi uptrend, tapi kalau dari kami sudah merekomendasikan untuk sell, apalagi di sini CTRA kalau saya lihat membentuk candle shooting star. Area untuk buyback yang kita rekomendasikan ada 700 sampai 740. Sementara posisi penutupan di 760, Pak. 760, iya. Oke, ketika Amanda dari Jakarta ingin entry ke CTRA, level yang direkomendasikan? Level yang direkomendasikan di 700 sampai 740. Kalau kalau sekarang udah punya barang, karena levelnya tidak terlalu tidak terlalu jauh juga ke supportnya, bisa di hold dulu dan average down ketika nanti sampai di level-level supportnya kalau mau masuk lagi. Baik, Amanda dan Pak Antoni di Tangerang Selatan sama-sama mempertanyakan untuk saham CTRA. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hendriko. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. TIN sudah ambil posisi di 765. Analisis Anda untuk TIN? Untuk TIN sendiri masih ada di area sideways ya Mas ya. Kalau saya lihat, area supportnya ada di kisaran 745 dan resistennya ada di area 805 sampai dengan 830. Ini area yang bisa ditradingkan untuk jangka pendeknya. Baik, posisi penutupan di 760 minus di 1,94. Tadi penanya masuk di WhatsApp interaktif ini tidak menyebutkan juga lebih ke jangka menengah atau jangka pendek. Tapi posisinya di 765. Dengan koreksi yang terjadi di hold saja atau seperti apa rekomendasinya Pak Hendriko? Kalau saat ini sudah punya barang, lebih baik di hold. Kita melihat di area-area supportnya di 745 apakah berhasil ada pantulan atau tidak. Jika tidak berhasil bisa melakukan cut loss dulu, tapi jika berhasil ada pantulan di area-area situ bisa hold atau add buy di sana. Oke. Kemudian ada Bapak Yudi di Bekasi untuk SSIA. Analisis Anda Pak Hendriko, ini juga tidak jelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum?
Untuk SSIA juga saat ini sebenarnya cukup menarik karena sudah keluar dari area downtrendnya dan hari ini terjadi volume spike menandakan akan adanya potensi reversal di saham ini. Oke. Target terdekatnya ada di area 426 sampai dengan 430. Baik. Halo. Ya. Kedengaran nih Mas ya? Oke, kedengaran. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Daimler Huta Barat dari Tangerang Selatan. Dari Komoditas Pertambangan Batubara, Pak Hendriko, PTBA sudah ambil posisi di 2150, Pak. Analisis Anda? Ya, untuk saham PTBA sebenarnya untuk saham-saham coal belum ada katalisnya. Saham PTBA ini juga cenderung sideways. Area yang bisa ditradingkan ini area 2000 sampai dengan 2200. Ini area tradingnya masih bisa di hold selama berada di atas area 2000, Mas. Masih bisa di hold ketika di atas 2000. Sementara posisi Pak Daimler ada di 2150, hari ini di 2130. Sudah profit sebenarnya meskipun maksud saya mengalami kerugian meskipun masih tipis dalam hal ini. Level di atas 2000-an masih bisa di hold terlebih dahulu. Singkat saja Pak Hendriko, satu lagi Pak, ada roti di 1190, ada Rizky dari Sidoarjo, Pak. Roti ya, Mas? Ya. Ya, untuk roti sahamnya sebenarnya juga kurang liquid. Oke. Secara tren ada di area downtrendnya, tapi saat ini ada di supportnya. Jadi area 1180 sampai area 1150 sampai 1200 ini merupakan area supportnya. Baik. Kalau tidak berhasil bertahan di 1150 ini bisa dikonsider untuk sell. Oke. Saham roti. Untuk Pak Rizky di Sidoarjo dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Hendriko. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi waktu kita cukup terbatas nih Pak. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendriko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Baik Mas, thank you Mas. Baik, ada Bapak Hendriko Gani selaku Technical Analis Sukor Sekuritas dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.